Jumpa kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran PPKN. Kali ini dengan materi pembelajaran PPKN kelas 11 dengan judul Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mari ikuti video pembelajaran berikut ini sampai tuntas. Tetap semangat! Materi pelajaran kita ini akan membahas yang pertama, pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, kasus pelanggaran hak asasi internasional. Yang kelima, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, tentunya pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Kita boleh lihat gambar di samping. Tentunya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Materi yang kedua, macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. A. Menurut Richard Clark, pelanggaran hak asasi manusia meliputi A. Pembunuhan besar-besaran atau genosida. B. Rasialisme resmi. C. Terorisme resmi berskala besar. D. Pemerintahan totaliter. E. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. F. Perusakan kualitas lingkungan. G. Kejahatan perang. B. Menurut Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang HAM, pelanggaran HAM meliputi A. Pembunuhan massal secara terencana terhadap suatu etnis tertentu atau genosida. B. Pembunuhan sewenang-wenang atau putusan di luar pengadilan. C. Penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa. D. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. 3. Pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia adalah sebagai berikut. A. Seorang atau setiap orang, baik orang per orang. B. Pelaku pelanggar hak asasi manusia bisa orang per orang, sehingga penanggung jawabannya adalah orang itu sendiri. Contohnya, perbuatan main hakim sendiri. C. Sekelompok orang. D. Pelanggaran hak asasi manusia bisa dilakukan sekelompok orang yang terdiri dari beberapa orang atau dilakukan oleh masyarakat. Contoh, kasus konflik horizontal yang pernah terjadi di beberapa daerah seperti di Ambon, Poso, kasus Sangauledong, Tasikmalaya, pengeroyokan dan pembakaran terhadap orang yang disangka pencuri dan tewas, pemerintah atau aparat keamanan.
dikenal pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara, badan hukum publik, atau badan hukum perdata. Setiap pelanggaran yang bertanggung jawab adalah pelakunya, bukan institusinya. Hal ini berarti bahwa komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anak buahnya atau pasukan yang berada di bawah komandonya. Atau seseorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hak asasi manusia yang paling dilakukan oleh bawahannya. Hal ini bisa terjadi bila mana atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat dan tidak mengambil tindakan apa-apa. Yang keempat, kasus pelanggaran HAM hak asasi manusia internasional terdiri dari 4. Yang pertama, kejahatan genosida. Contohnya tragedi My Lai di Vietnam, tragedi Sabra dan Shatila di Lebanon. Yang kedua, kejahatan melawan kemanusiaan. Contohnya adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditunjukkan kepada penduduk sipil, pembunuhan rakyat Uganda dan rakyat Kamboja. 3. Invasi atau agresi. Contohnya, suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan suatu negara ke negara lain dengan untuk mencaplok suatu warga atau wilayah negara, memerangi kejahatan internasional, dan sebagainya. 3. Invasi atau agresi. Yang keempat, kejahatan perang. Suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang atau oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Bisa kita lihat contoh gambar yang ada di samping. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah atau aparat adalah sebagai berikut. A. Kasus Trisakti tanggal 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa yang sedang melakukan demo untuk menurunkan Presiden Soeharto. B. Kasus pasca jejak pendapat di Timor Timur seperti kasus bumi hangus, pembunuhan massal di gereja Suai, dan lain-lain. C. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya. Nah, demikian informasi materi pembelajaran yang sudah kita tonton dan simak bersama. Semoga memberikan manfaat dan wawasan bagi kita tentang pelanggaran hak asasi manusia. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Mari saling menghargai satu dengan lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Ciayo, tetap semangat. Semangat PKN.